datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedia Sretnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 6 Juli 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau rebound pada perdagangan Rabu. Indeks ditutup menguat 0,56%. Sepanjang perdagangan, indeks komposit menyentuh level harian terendah di posisi 6.676,93 dan ke level tertinggi hariannya di posisi 6.719,06. Seluruh indeks sektoral menguat yang dipimpin oleh sektor barang baku dengan penguatan 1,61%, lalu diikuti sektor energi yang naik 1,49%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.000,5 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 18,69 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 8,99 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang turut menopang laju gerak IHSG antara lain saham PT Bank Mandiri dengan kenaikan harga 0,48%. Selain itu ada saham PT Adaro Energi Indonesia naik 3,42%. Dari dalam negeri sendiri, Indonesia kembali naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Berdasarkan data Bank Dunia, Gross National Income per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8% menjadi 4.580 US dollar pada 2022 dari 4.170 US dollar pada 2021. Sementara pergerakan IHSG terjadi di tengah bursa Asia yang cenderung melemah. Sementara itu, bursa di Amerika Serikat tutup karena libur. Di Asia, pemulihan ekonomi Cina yang goyah turut menjadi katalis penggerak pasar keuangan. Data S&P Global menunjukkan indeks manajer pembelian Cina mencapai level terendah dalam 5 bulan pada Juni. Hal ini mencerminkan naiknya kerentanan di sektor ekonomi yang tadinya tangguh. Di sisi lain, sikap Cina yang tiba-tiba mengumumkan serangkaian pembatasan terkait ekspor beberapa logam yang banyak digunakan dalam semikonduktor dan kendaraan listrik mulai 1 Agustus mendatang juga turut menjadi sorotan pasar. Hal itu pun kembali meningkatkan ketegangan perang dagang dan berpotensi menyebabkan lebih banyak gangguan pada rantai pasokan global. Pengumuman tersebut keluar menjelang kunjungan yang direncanakan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen ke Beijing pada pekan ini. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan diprediksi masih akan melanjutkan penguatan pada perdagangan Kamis. Pada akhir perdagangan Rabu, IHSG ditutup menguat 0,56%. Analis Pintraco Sekuritas Rio Febrian mengatakan penguatan IHSG dipengaruhi oleh rebound harga minyak bumi di pasar dunia yang masih berlanjut di Selasa. Pelaku pasar yang masih merespon terhadap penurunan inflasi Juni 2023 ke 3,52% secara tahunan dari 4% di Mei 2023. Hal ini mendorong penguatan saham-saham berat sensitif dan energi sebagai penopang IHSG. Head of Research Mega Utama Capital Sekuritas Cheryl Wijaya mengatakan penguatan IHSG ditopang oleh rebound harga komoditas energi. Hal itu memicu penguatan sektor energi dan sektor industri dasar. Selain itu ada kesepakatan kerjasama antar Indonesia dengan Australia tentang pengembangan baterai kendaraan listrik. Cara melihat IHSG sudah rebound setelah menyentuh area support trend line dan MA jangka pendek, sehingga IHSG pada perdagangan hari ini berpotensi menguat terbatas menuju 6.750 dengan support 6.700. Untuk perdagangan Kamis, cara merekomendasikan saham SMDR dengan target harga Rp420 per saham, PTPP Rp650 per saham, TWR Rp1.180 per saham, dan BRMS Rp150 per saham. Sementara Rio mengatakan IHSG berpeluang uji resisten 6.730 hingga 6.750 pada perdagangan Kamis. Namun pemain harus mewaspadai konsolidasi atau profit taking ketika IHSG memasuki resisten area tersebut. Saham-saham energi dan basic materialis
berpotensi melanjutkan rebound pada perdagangan hari ini. Tercapainya kesepakatan Indonesia dengan Australia di bidang kesehatan, pertambangan, hingga ekonomi digital jadi faktor positif. Salah satu hal yang termasuk dalam kesepakatan tersebut adalah mengenai pengembangan baterai mobil listrik. Rio merekomendasikan buy untuk saham-saham yang berada di sektor tersebut seperti ANTM, MEDC, PTBA, UNTR, dan juga AKRA. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau kembali menguat pada perdagangan Rabu. Hal ini memperpanjang kenaikan harga emas selama 5 hari berturut-turut. Namun penguatan indeks dolar Amerika Serikat dapat membatasi kenaikan logam kuning tersebut. Pada perdagangan Rabu, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange menguat tipis 0,04%. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga terapresiasi 0,05%. Adapun untuk indeks dolar Amerika Serikat sendiri naik 0,22% menjadi 102,782. Pasar menantikan risalah rapat pertemuan The Fed FOMC meeting lalu yang akan dirilis pada Rabu waktu setempat sebagai petunjuk lebih lanjut tentang kenaikan suku bunga ke depan. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual Rp1.058.000, naik Rp4.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga buyback emas antam berada di level Rp936.000 per gram, lebih tinggi Rp4.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Rabu sore. Laju pergerakan harga minyak mendapat sentimen negatif dari munculnya kekhawatiran atas perlambatan ekonomi global. Akan tetapi, penurunan harga lebih dalam masih dapat tertahan oleh sentimen dari Arab Saudi dan juga Rusia. Pada perdagangan Rabu, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Agustus 2023 menurun 0,82% menjadi 70,48 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman September 2023 turun 1,14% ke level 1,14 US dollar per barel. Di London Ice Futures Exchange, kekhawatiran investor terhadap lemahnya permintaan minyak semakin tinggi setelah survei menunjukkan adanya penurunan aktivitas pabrik global menyusul permintaan yang lesu di China dan juga Eropa. Namun, penurunan lebih dalam dapat tertahan oleh pernyataan Arab Saudi yang telah menyatakan rencananya untuk memperpanjang pengurangan produksi sukarela sebesar 1 juta barel per hari hingga Agustus. Adapun Rusia dan juga Aljazair secara sukarela menurunkan tingkat produksi dan ekspor Agustus sebesar 500.000 ppd dan 20.000 ppd. Sejauh ini, OPEC yang berkontribusi sekitar 40% minyak mentah dunia telah memangkas produksi minyak sejak November di tengah harga yang lesu. Berita penutup kita pada pagi hari ini, kurs rupiah ditutup melemah. Kurs rupiah di pasar spot melemah 0,15% menuju level Rp15.018 per dolar Amerika Serikat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mencermati, rupiah melemah setelah indikator kinerja jasa di China yaitu Caixin China PMI Service turun melebihi ekspektasi, yakni menjadi 53,9 dari 57,1, lebih rendah dibandingkan ekspektasi 56,2. Penurunan ini menandakan potensi pelemahan perekonomian China dan permintaan domestiknya. Research and Education Koordinator Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin mengamati terkoreksinya rupiah setelah investor membeli dolar Amerika Serikat dalam FOMC. Minutes Nanang memperkirakan rupiah akan bergerak pada kisaran 14.950 hingga 15.040 rupiah per dolar Amerika Serikat di perdagangan Kamis. Sementara Joshua melihat rupiah hari ini berpotensi melemah. Rupiah akan bergerak di kisaran 15.000 rupiah hingga 15.100 rupiah per dolar Amerika Serikat di Kamis. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Srenandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.